Halo sahabat sekolah dasar, berjumpa lagi dengan saya Laila dari Direktorat Sekolah Dasar. Kali ini kita bertemu dalam acara Ngobrol Pintar bareng sahabat sekolah dasar. Dan topik kita kali ini sungguh luar biasa karena kita akan membahas tentang pembelajaran di masa pandemi dari negara lainnya, yaitu dari negara Inggris, Amerika, dan Australia. Seperti apa ya pembelajaran yang ada di sana? Nah, sahabat sekolah dasar, sebelum kita berdiskusi, kita kenalan terlebih dahulu ya dengan narasumbernya. Pertama, saya ingin minta bantuan Kak Yohan dari Inggris untuk memperkenalkan diri. Silakan Kak Yohan. Halo, Assalamualaikum, selamat sore waktu Indonesia Barat. Perkenalkan, nama saya Yohan Rubiantoro. Saat ini saya sedang kuliah di University of Nottingham. Saya mahasiswa PhD di bidang Education Leadership. Saya adalah di sini orang tua dari 2 orang anak. Anak pertama saya usia SD kelas 6 dan yang kedua SD kelas 3 di sekolah di sini. Halo ya semua, Assalamualaikum. Nama saya Dewi Utami, tapi biasa dipanggilnya Ami. Nah, kalau di Melbourne malah terkenalnya Mama Bumi. Nah, saya baru saja selesai PhD-nya. Jadi alhamdulillah Mei kemarin sudah wisuda. Jadi memang persiapan juga kembali. PhD saya di Early Childhood Education dan di keseharian saya di jurusan Pendidikan Anak Usia Dini Fakultas Ilmu Pendidikan UNJ. Wow, adiknya kenalan juga dong deh, siapa namanya deh? Ya, saya punya 1 putra, umurnya 7 tahun. Mau kenalan sendiri yuk, namanya siapa? Halo, namanya aku Carata Bumi Rata Padutra, tapi di sini namanya Bumi. Bumi kelas berapa dek? Sekolahnya di mana? Aku sekolahnya di Clayton North Primary School, sama aku Bahasa Inggris boleh. Yeah, in English please. And I'm in grade 2. What else? Apalagi nih, hobinya, cita-citanya kali apa mungkin? What's your hobby? My hobby is playing video games. I thought you're gonna say reading. Oh ya, apa nih Reading and buku favoritnya apa nih dek? Harry Potter. Wow, harusnya ke UK sih, ke Inggris ya Mas Yan ya. Oke, saya Andika Bibim Purwanto bersama dengan istri saya, Ana Dodu. Saya adalah mahasiswa master di University of Illinois Urbana-Champaign. Nanti yang akan banyak sharing adalah istri saya, karena dia yang perhatikan pendidikan anak saya sampai semua urusan administratif apapun itu istri saya yang mendidik anak saya. Jadi saya bisa fokus kuliah di sini berkat istri saya yang menjaga anak-anak saya. Anak saya namanya Davian, sekarang kelas 1, promoted ke kelas 2 di Dr. King Elementary School di Urbana, Illinois. Jadi demi sahabat sekolah dasar yang ada di rumah, kita menyempatkan waktu untuk saling berbagi cerita terkait pembelajaran tatap muka. Tentunya terbatas ya karena masih di situasi pandemi COVID-19. Nah, sekarang kita ingin tahu terkait pengalaman pembelajaran tatap muka yang ada di negara masing-masing. Kira-kira kalau kebijakan yang ada di masing-masing negara itu seperti apa ya? Kalau di coba di Australia dulu. Kalau di Australia seperti apa, Kak Windy? Kita udah mulai. Sebenarnya ini kita lagi ada short lockdown. Kemarin kita bilangnya circuit breaker. Jadi besok baru mulai tatap muka lagi. Kebetulan kan selama setahun ini Melbourne agak up and down tuh. Kita sempat second wave-nya itu kalau nggak salah Juli tahun lalu itu benar-benar yang sekolah ditutup sama sekali.
Dan setelah itu dibuka perlahan, tapi sekarang sampai hari ini tuh kondisinya masih online, tapi besok sudah mulai masuk face-to-face learning lagi. Jadi memang depend on kasus sih kita, kalau misalnya getting worse, mereka langsung tutup sekolah segala macam. Dan dengan situasi yang buka tutup istilahnya kayak gitu, orang tua juga menyadari ya, kalau di mana ya, di Amerika kali ya. Di Amerika bagaimana, Mbak Ana? Jadi kalau di sini sudah mulai tatap muka sejak Januari, tapi itu juga orang tua dikasih opsi, apakah anaknya mau tatap muka atau masih remote learning kayak gitu. Jadi kalau kita pilih untuk tatap muka, itu dari Senin, Selasa, Kamis, Jumat, Rabu tetap full remote learning. Untuk sekolah melakukan pembersihan full terhadap kelas yang sudah dipakai kemarin. Kalau Mbak Ana sendiri milih yang mana nih? Saya dan suami sepakat ketika sekolah dibuka, kami memutuskan anak kami Davian langsung tatap muka saja kayak begitu. Sekolah kan setiap bulan itu tetap melakukan survei, mau nggak anaknya masuk kembali atau masih memilih online. Nah, yang saya lihat di penghujung ajaran kemarin sudah semua anak yang ini kembali ke kelas. Wow, jadi memang surveinya setiap bulan ya, sahabat sekolah dasar gitu. Jadi orang tua ini selalu ditanyakan setiap bulannya kira-kira seperti apa, karena kan kita nggak tahu ya perkembangan kasus pandemi ini kan juga fluktuatif. Jadi memang benar sih ya harus ditanyakan gitu. Kira-kira kalau orang tua memang mengizinkan, oke, masuk gitu ya. Dan alhamdulillah di sekolahnya dan ya Davian sudah masuk semua tatap muka ya. Hampir semua sudah. Sekarang mau tanya ke seberang sana yang ada di Nottingham, UK, Mas Johan. Ya. Gimana Mas Johan? Kalau di Inggris ada beberapa hal yang sama dan ada beberapa hal yang berbeda dengan di Australia dan Amerika. Jadi kalau mungkin saya cerita kondisi pembelajaran di sini tuh sesuai dengan situasi pandemi yang terjadi. Jadi awalnya Inggris tuh melakukan lockdown pertama kali pada tanggal 23 Maret 2020 tahun lalu. Nah, itu seluruh aktivitas ekonomi dan juga sekolah mulai dari PAUD sampai perguruan tinggi ditutup. Ketika itu jumlah kasus COVID baru sekitar 2000-an kasus. Nah, kemudian beberapa bulan kemudian seiring kasus COVID-nya turun, trennya turun, pada tanggal 1 Juni lockdown sudah dicabut oleh pemerintah. Jadi hanya lockdown tahun lalu tuh hanya sekitar 3 bulan. Nah, di bulan Juni tahun lalu itu ketika lockdown sudah dibuka, itu sekolah dibuka secara bertahap. Jadi tidak seluruh jenjang, Mbak. Jadi hanya untuk yang dibuka hanya PAUD, jenjang pendidikan anak usia dini, kemudian kelas 6 SD yang dibuka. Nah, ketika itu sifatnya masih opsional buat orang tua, sama seperti tadi di Amerika. Jadi orang tua ditanya, kalau kamu anaknya mau masuk silahkan, tapi kalau masih mau pembelajaran online atau daring juga tidak apa-apa. Nah, saya memilih untuk anak saya tetap di rumah karena waktu itu masih khawatir dengan kondisi COVID. Nah, lalu di bulan September, beberapa bulan kemudian, pemerintah Inggris melihat tren COVID menurun, dan September itu sekolah sudah dibuka, Mbak. Sekolah sudah dibuka full tatap muka dan tidak ada lagi pilihan untuk orang tua. Jadi sifatnya sudah wajib September itu. Jadi tidak ada pilihan lagi orang tua mau mengirim anaknya atau enggak. Jadi semua harus masuk anak sekolah September. Lalu kemudian tiba-tiba ada varian baru yang akhir tahun lalu mungkin di Indonesia ramai, varian Inggris. Itu memang jumlah kasus melonjak demikian tajam sampai laporan dari BPS Inggris itu, Office of National Statistics itu sampai 1 juta kasus di akhir tahun lalu. Nah, kemudian pemerintah Inggris menutup kembali sekolah di
bulan Januari, Mbak. Jadi Januari itu lockdown lagi Inggris. Itu lockdown yang ketiga. Nah, baru kemudian pada 8 Maret kemarin, ini sekolah sudah dibuka lagi, sudah tatap muka semuanya. Gitu. Sampai saat ini, sampai hari ini sudah tatap muka. Oke, berarti kalau di Inggris, kemudian di Australia dan juga di Amerika memang mayoritas memang sudah tatap muka ya, meskipun tadi di Amerika ada pilihan dan juga di Australia juga ada pilihan. Nah, sahabat sekolah dasar, sekarang kita akan membahas tentang pembelajarannya sendiri. Jadi pembelajaran selama tatap muka di situasi pandemi COVID-19 ini seperti apa sih? Kalau bicara best practice di Inggris, mungkin salah satunya yang tadi yang saya sebut. Jadi sekolah-sekolah di Inggris ini memperbanyak porsi pembelajaran di luar ruang, Mbak. Jadi anak-anak banyak diajak ke di outdoor gitu ya, di lapangan sekolah, di luar kelas gitu. Itu diperbanyak oleh para guru. Selain ya agar juga murid tidak bosan juga, yaitu karena resiko pemaparan COVID di ruang terbuka itu relatif lebih kecil. Itu salah satunya, Mbak. Tapi mungkin belajar dari kasus di Inggris nih ya, karena Inggris sudah 2 kali nih buka tutup sekolah gitu. Itu ada hal yang menarik saya cermati di bulan September tahun lalu, ketika Inggris memutuskan pertama kali memulai sekolah tatap muka setelah mereka melakukan lockdown. Itu di kota tempat saya tinggal, Mbak, di Nottingham. Itu baru satu minggu sekolah dibuka, itu ada 2 sekolah yang lantas ditutup kembali. Karena di 2 sekolah tersebut gurunya ada yang kena COVID. Itu 1 minggu. Nah, lalu sebulan setelah sekolah dibuka di kota tempat saya tinggal, itu ada sekitar 68 sekolah yang kemudian ditutup kembali. Karena ada guru maupun anggota sekolah yang kena COVID. Jadi ini semoga bisa jadi pelajaran buat di Indonesia kalau nanti pemerintah Indonesia dan juga para orang tua memutuskan untuk membuka sekolah, protokol kesehatan itu benar-benar dijaga benar gitu. Jangan hanya sekedar peraturan, tapi harus ditaati bersama. Karena ya ini kejadian di Inggris September lalu dibuka tatap muka, 1 bulan kemudian ada puluhan sekolah yang harus ditutup kembali gitu. Jadi kalau di sini tatap muka itu harus full pakai masker. Anak saya itu ke sekolah kan naik bus ya, Mbak. Jadi mereka itu semua yang memilih untuk tatap muka diperlengkapi sama lanyard. Lanyard itu apa? Kayak name tag. Jadi itu isinya per tanggal, dan itu isinya simptom. Kalau misalnya anaknya sakit, kamu harus cek apakah dia demam atau flu atau ada keluhan lain. Kita sebelum anak kita berangkatkan ke sekolah, kita harus cek amankah dia dari semua gejala yang ada, dan kita sebagai orang tua harus memberikan sign, tanda tangan di lanyard anak kita. Baru kemudian anak boleh berangkat ke sekolah. Nah, begitu naik ke bus sekolah juga si supir busnya ngecek lanyard anak kita, udah dikasih tanda tangan belum. Nah, di dalam bus juga suhu anak kita dicek juga, apakah dia pada suhu yang normal atau ternyata ada gejala demam. Nah, kalau normal anak kita diperbolehkan naik bus. Dan selama di sekolah juga wajib maskeran, nggak boleh dilepas kayak gitu, Mbak. Oke, dan sekali ini sahabat sekolah dasar, lanjut sekarang kita ingin tahu yang ada di Inggris. Kalau di Inggris tadi ada beberapa prosedur yang harus ditaati oleh orang tua dan anak. Nah, yang pertama itu sekolah, Mbak, itu untuk jam masuk dan jam pulang itu dari tiap kelas itu dibedakan, Mbak.
tujuannya agar orang tua yang menjemput putra-putri mereka itu tidak berkumpul. Jadi misal yang kelas 1 SD yang semula tuh masuknya bareng jam 9 sampai jam 3 sore itu kemudian dipecah-pecah. Jadi kelas 1 itu dia jam 8.45 sudah masuk dan jam 2.45 sudah pulang. Nanti yang kelas 2 dibedakan lagi, beda jeda 5 atau 10 menit. Gitu. Jadi tidak bertumpuk orang tua yang menjemput dan juga anak keluar masuknya itu tidak bareng. Nah, kemudian untuk prosedur antar jemput sekolah juga, sekolah itu rutenya dibuat berbeda, Mbak, rute keluar masuknya. Jadi tidak satu arah. Jadi untuk masuk dan keluar itu jalannya berbeda. Jadi memang pihak sekolah membuat pintu-pintu baru gitu untuk orang tua dan murid untuk lewat situ. Ya intinya agar orang tua yang masuk dan yang keluar itu tidak bertumpuk, tidak bertemu gitu. Jadi agar ada social distancing. Itu kemudian tadi sama si anak begitu datang ke sekolah dia diharuskan cuci tangan. Kemudian sekolah juga di setiap meja menyediakan hand sanitizer dan disposal tissue yang ada alkoholnya. Dan mungkin yang menarik adalah alat tulis itu sudah disiapkan oleh sekolah. Jadi tiap anak itu dapat dibungkus gitu, dapat satu bungkus lengkap alat tulisnya gitu. Semula ketika kondisi normal itu kan alat tulisnya bisa digunakan bersama-sama di dalam kelas, tapi sekarang enggak, sudah dikemas untuk tiap anak masing-masing. Kemudian juga untuk touching point atau area-area yang sering dipegang oleh anak seperti keran, handle pintu itu dibersihkan oleh sekolah secara rutin. Itu sih saya pikir yang dan satu lagi di Inggris ini dia pakai sistem bubble namanya, sistem kelompok. Jadi setiap anak dari satu kelas itu dia dibikin kelompok-kelompok kecil. Nah, setiap beraktivitas si kelompok-kelompok kecil ini terpisah gitu. Jadi tidak bergabung. Tujuannya ketika ada misalnya ada satu anak di bubble itu yang ternyata positif COVID, maka si anak dalam satu bubble ini tidak boleh masuk ke sekolah selama 2 minggu. Tapi yang bubble yang lain tetap boleh gitu. Jadi mereka pakai sistem bubble, pakai sistem kelompok-kelompok kecil gitu, Mbak. Dan satu lagi mungkin yang menarik, mereka ini memperbanyak kegiatan outdoor. Jadi tidak hanya di dalam kelas tapi lebih banyak di outdoor karena ya menurut riset resiko pemaparan COVID di ruang terbuka relatif lebih kecil gitu, Mbak. Iya, dapat ilmu baru lagi nih. Jadi protokol kesehatan harus tetap dilaksanakan gitu ya, diterapkan ketika nanti pembelajaran tatap muka karena ada best practice dari Inggris tadi. Dan tadi Mas Yohan menyebutkan terkait pembelajaran di luar ruangan sebagai alternatif pembelajaran di masa pandemi supaya bisa tetap menyenangkan. Menarik nih pemirsa, sepertinya memang harus kita contoh ya bagaimana kita bisa membuat kreativitas pembelajaran yang memang benar-benar bisa menyenangkan peserta didik. Kalau di Australia gimana, Mbak Ade? Ada satu alternatif karena memang either itu online ataupun nanti tatap muka. Sebenarnya kan fokus utama dari tatap muka yang harus dihindari kurangi interaksi. Untuk walaupun ya memang pembelajaran itu kan nomor 1 harusnya interaksi, tapi dengan kondisi pandemik dan keterbatasan ya physical distancing dan lain-lain. Saya berpikir saya pernah mengembangkan tentang project based learning, melengkapi dari tadi yang disampaikan Mas Yohan. Flexibility dari project based learning ini sebenarnya bisa dimanfaatkan. Kalau saya waktu itu tatarannya mengembangkan ini di early childhood yang saya rasa di sekolah dasar itu juga bisa menjadi satu catatan tersendiri karena banyak kok konsep-konsep ini yang bisa di banyak level termasuk di pendidikan tinggi. Jadi sempat kepikir kalau misalnya karena sekarang sendiri dan kembali lagi saya rasa pembelajaran itu tergantung gurunya juga ya. Ini sekarang udah kelas 2 dan gurunya juga berbeda. Kita kemarin banyak eksperimen walaupun dia udah home learning atau dia dengan di sekolah juga tentang yaitu bahasanya kita buat project-project yang mengajak anak baik nanti kan kalau bisa konsepnya mau masih ada yang online tapi dengan guru menyampaikan misalnya materinya apa dibawakan dengan cara bagaimana tetap harus ada di situ chance guru untuk
deliver, atau bukan hanya deliver, ngobrol lah sama anak, ngomong dulu, jangan tapi hanya ketemu tapi ngajarin ini kita mau ngerjain ini caranya begini, karena yang terjadi kebanyakan seperti itu. Tapi ketika interaksi belajar itu ya mungkin sama suasananya, sama Pak Ut bilang berapa banyak guru yang membacakan cerita pagi untuk anak, kan selalu ada itu storytelling yang almost hilang katanya. Ya kan susah Bu, ya makanya kita berpikirnya bagaimana online learning itu bisa menghadirkan yang kurang lebih sama deh. Ketika membacakan buku ya pasti beda dong kalau kita online dengan Zoom dengan langsung. Tapi esensi itu yang bisa kita upayakan supaya paling tidak mendekati yang bagaimana seharusnya interaksi yang begitu. Jadi bukan hanya ketemu satu pertemuan dengan anak, tapi kita menjelaskan hari ini mengerjakan tugas apa, atau hanya berkegiatan hari ini ngerjain apa, caranya bagaimana. Mungkin dengan project base itu bisa digali tentang bagaimana pelaksanaan project itu, tapi kan ketika anak berkegiatan, nah di situ ada fleksibel interaksi yang bisa kita kurangin supaya guru nggak benar-benar bahasanya fokus sama yang tatap muka, nggak harus juga kayak bahasanya ngeriung terus, kita kan yang membatasi itu, tapi dengan mungkin mengkombinkan sistem bubble itu saya juga sepaham gitu, karena dengan grup-grup kecil itu project itu bisa buat 3-5 orang anak di masing-masing grup yang mereka bisa beda-beda untuk menjaga situasi COVID-nya dan lain-lain. Saya rasa itu akan bisa dipertimbangkan ya buat diterapkan di Indonesia juga dari sini. Oke, dapat lagi nih project based learning. Jadi Mbak Ade, Mas Yohan, dan Mbak Ana kebetulan dari Direktorat Sekolah Dasar khususnya ya, memang sedang menggalakkan terkait project based learning karena Mas Menteri menginginkan supaya memang pembelajarannya ini inovatif seperti itu, sehingga alhamdulillah sih Mbak, kita coba ini lagi ya, encourage sekolah lagi supaya benar-benar diterapkan nih, terutama nanti bulan Juli ketika pembelajaran tatap muka. Sekarang lanjut di Amerika. Kalau di Amerika model pembelajarannya kira-kira yang menarik dan bisa dibagikan ke sahabat sekolah dasar apa ini Mbak? Kalau di sini yang saya ikutin dari anak saya, guru tetap ngasih assignment sama anak-anak via aplikasi juga, dan kita bisa pantau tiap guru itu hari ini ngasih tugas apa. Tapi yang paling menarik sih yang saya lihat, mereka itu tidak memaksakan anaknya harus bisa ya. Jadi setiap kali dikasih assignment selalu kayak dikasih notes. Kalau kamu mau, kamu bisa mengerjakan ini kayak gitu. Atau kalau misalnya guru ngasih satu assignment, mereka ngasih rentang waktu yang cukup lama buat anak menyelesaikan assignment yang guru tersebut berikan. Dan apabila ada kesulitan, guru kasih ruang di luar jam sekolah. Misalnya kamu ada kesulitan, kita bisa diskusi. Saya menyediakan waktu dari jam segini sampai jam segini, kamu bisa menghubungi saya, kita bisa Zoom pribadi seperti itu. Itu sih yang menarik yang saya lihat. Dan saya memantau khususnya selama pembelajaran online kemarin, mereka cukup seru, maksudnya enggak kaku, model pembelajarannya enggak kaku, jadi kayak belajar via aplikasi yang fun buat anak, yang kalau kita lihat kan buat orang dewasa saja itu kalau belajar via Zoom itu berat ya rasanya ya Mbak. Nah mereka tuh guru benar-benar mendesain sistem belajar yang fun buat anak-anaknya, misalnya via games, atau kadang ketika anak mulai jenuh, saya lihat ayo kita dance bareng biar semangat lagi kayak gitu. Dan enggak fokus monoton, misalnya 2 jam belajar misalnya matematika kaku kayak gitu, enggak. Jadi anaknya juga selama kemarin saya ikutin masa pandemi ini tetap semangat belajarnya, tetap fun sekalipun online kayak gitu Mbak. Dan ketika ada kesulitan, kita juga nggak ragu buat ngubungin guru-guru masing-masing karena mereka udah ngasih waktu
kalau misalnya si anak kesulitan dan memang selama pandemi kemungkinan besar akan ada kesulitan karena nggak maksimal belajarnya, si guru udah ngasih waktu. Ayo ibu, kalau orang tua kalau misalnya anaknya sulit, kita bisa ketemu pribadi via Zoom kayak gitu. Kalau ketika tatap muka sendiri di sekolah seperti apa Mbak Ana pembelajarannya? Mereka itu per kelas itu sering dibawa karena ada banyak playground ya di sekitaran sekolah. Jadi mereka sering main keluar juga biar nggak terlalu terkurung di kelasnya kayak gitu. Kalau dulu sebelum pandemi kan palingan cuma waktu reses ya mereka bisa main di luar. Nah ini lebih banyak dikasih spare waktu lebih banyak buat misalnya per kelas sih Mbak. Jadi main ke playground mana, terus mereka baca buku di sana kayak gitu sih Mbak. Ya, sahabat sekolah dasar, sekarang saya ingin bertanya kepada adik Bumi terkait pembelajaran selama pandemi yang ada di Australia. Bumi, could you share your experience about how learning is going during pandemic COVID-19 in your school in Melbourne? Tomorrow the school will open, and right now I have a few weeks of home learning. So I kind of like the home learning and kind of like the school face-to-face learning. So I kind of like mostly the school because I like having lunch together with my friends and talking to them. And I kind of like the home learning one because I get to do the activities on my iPad. Kalau anak saya cerita, dibatasi boleh mereka main keluar ke playgroundnya sekolah, tapi tetap guru itu tetap mengawasi. Jadi tetap ada social distancing antara satu anak dengan anak yang lain, dan guru juga tetap mengawasi pemakaian masker. Ya satu sisi memang ngelihat anak kecil pakai masker terus kasihan sih ya, cuma memang udah kebijakan distrik, kebijakan sekolah di sini semua tetap wajib pakai masker ya. Guru juga di sekolah memantau anak-anak didik mereka biar baik di ruangan maupun ketika recess mereka tetap menggunakan masker, dan bermain juga nggak boleh terlalu dekat gitu Mbak. Kira-kira itu nggak Mbak, ada pembatasan nggak? Misal kalau di Indonesia sendiri kan awalnya ya kemarin masa transisi itu kantin nggak boleh dibuka, tetapi di era new normal yang sekarang kantin boleh dibuka tetapi harus memperhatikan protokol kesehatan. Nah kalau di Amerika seperti apa itu ketentuan-ketentuan yang harus ada di sekolah? Oh kalau di sekolah sebelum pandemi itu pembelajaran itu dimulai dari 8:30 sampai jam 2. Nah ketika masa pandemi ini mulai dari Januari sampai Maret itu sekolah dimulai dari 8:30 sampai jam 11. Nah, Maret sampai Juni ditambah lagi jamnya 8:30 sampai jam 1. Sekolah mengurangi jadwal, biasanya kan ada jadwal untuk makan siang ya Mbak. Nah, ini makan siangnya ditiadakan. Jadi makan siang yang udah disediakan dari sekolah dibawa pulang sama anak-anak untuk mengurangi jam tatap muka di sekolah. Seperti itu sih Mbak. Selebihnya tetap sama. Sekarang saya mau tanya nih ke Mas Yohan dulu kali ya. Mas Yohan, kira-kira pesan apa yang ingin disampaikan ke guru-guru terutama yang ada di Indonesia? Kan kita tahu di Indonesia ini hampir 1 tahun loh Mas, ada sekolah yang memang belum tatap muka sama sekali.
Terus sudah ada anggapan dari guru-guru bahwa ketika tatap muka, mereka itu benar-benar harus mengejar materi yang tertinggal. Nah, padahal kan kita seharusnya tidak seperti itu. Nah, monggo Mas Yohan ada masukannya atau seperti itu? Ya. Kalau di Inggris Mbak yang saya lihat ya, mereka para guru di sini dan kepala sekolah itu sangat mementingkan nomor satu itu well-being siswa Mbak. Jadi mental siswa. Saya ingat betul ketika lockdown pertama kali itu kepala sekolah itu mengirimkan email kepada seluruh orang tua termasuk saya begini. Dia bilang kalau Bapak Ibu situasi saat ini sedang sulit, kondisi pandemi dan ini pasti akan memukul kita semua. Jadi tolong Bapak Ibu sabar kepada anak-anaknya. Nah, Bapak Ibu tidak usah khawatir terhadap pembelajaran anak Bapak Ibu. Kita semua berada dalam satu kapal, dia bilang gitu. Nanti ketika lockdown sudah dibuka, kita akan secara bersama-sama mengejar ketertinggalan ini. Jadi memang message-nya tuh waktu itu saya lihat sangat humanis gitu. Jadi intinya udah jangan di-push gitu murid-murid. Dan itu dari policy pemerintahnya kelihatan. Jadi sejalan gitu Mbak. Jadi untuk ujian kan ditiadakan. Jadi memang tidak ini. Jadi ya mudah-mudahan guru-guru Indonesia juga seperti itu. Jadi tidak nge-push anak-anak. Jadi agar anak-anak belajar juga lebih nyaman. Nah contoh konkretnya aja ya Mbak. Kalau di Indonesia kalau nggak salah kan saya lihat beberapa teman saya anaknya itu kan kalau Zoom harus pakai seragam. Kalau di sini enggak. Jadi benar-benar senyamannya anak gitu Mbak. Nah mudah-mudahan ini bisa dicontoh gitu. Jadi agar guru juga memperhatikan mental anak karena sekarang kondisinya memang sangat sulit. Kemudian mungkin justru yang menarik Mbak, kalau saya boleh pesan kepada orang tua, ini di Inggris ada yang menarik. Barangkali orang tua juga bisa terlibat lebih aktif di sekolah Mbak. Contoh di Inggris, ini ada satu orang tua di sebuah kota, itu dia bekerja di sebuah perusahaan penyewaan tenda seperti itu Mbak. Nah, dia kemudian secara sukarela meminjamkan tenda itu untuk sekolah, dipakai sekolah, jadi dia taruh di lapangan dekat sekolah agar si anak-anak juga bisa lebih banyak bermain outdoor. Jadi saya lihat keterlibatan orang tua itu sangat juga Mbak di sekolah. Jadi peran guru dan juga peran orang tua juga mungkin perlu kita tingkatkan bareng-bareng gitu Mbak. Terima kasih banyak Mas Yohan. Luar biasa sekali ya pesannya. Jadi memang betul terkait mental health, terkait well-being ini memang harus diperhatikan. Karena kita tidak bisa memaksakan anak-anak harus menerima materi semuanya yang tertinggal. Tidak. Yang penting mereka yang pertama adalah mentalnya dulu. Dan bagaimana ketika tatap muka berlangsung, mereka bisa senang seperti itu ya Mas ya. Jadi tidak dipaksakan materi semuanya harus dipahami. Bagaimana Mbak Ade kalau di Australia? Ya benar banget yang disampaikan Mas Yohan. Kalau well-being itu memang di sini juga dapat priority lah di semua level kayaknya utamakan. Jadi jangan sampai ngerjain bahasanya, assignmentnya juga bikin anak jadi stres. Bahasanya mungkin seperti itu. Tapi yang mungkin bisa saya cermati yang kedua, pemahaman implementasi kurikulum ya lebih ke seperti itu. Karena kalau saya setiap minggu itu dapat, kita bahasanya saya langsung nyontek yang dikasih itu bahasa mereka grade newsletter. Jadi mungkin kalau kita mau kita lihat di Indonesia mungkin bahasanya RPM-nya, capaian mingguannya itu mau apa sih gitu. Itu di-share ke orang tua supaya orang tua akan tahu untuk apa yang akan dipelajari anak setiap minggu. Dan satu mungkin yang saya harus tekankan bahwa ada pemahaman yang berbeda ketika di Indonesia. Kalau bisa saya katakan, guru-guru supaya nggak langsung kayak ketakutan harus ngejar materi, mungkin kita harus dilihat dulu bahwa
kurikulum yang dibentuk itu kan capaiannya mau 1 tahun begitu, dengan segala macam indikatornya. Nah, walaupun kita katakan deh ada 120 indikator, kan kayaknya banyak. Kalau mau dikejar drilling ya bisa gitu, tapi harus diingat bahwa 120 itu untuk 1 tahun. Yang 1 semester itu ternyata hanya 60 ini akan dibagi untuk misalnya 5 bulan, yang mungkin setiap bulan itu juga capaiannya bisa jadi hanya misalnya 10 atau 15 lah begitu. Pada dasarnya kita harus guru itu bisa men-set bagaimana untuk membagi si kurikulum itu menjadi sampai ke bahasanya mingguan. Karena kalau saya lihat di sini di RPPM ya, di newsletter yang tadi dikasih, sangat sederhana bahwa apa yang mau dicapai anak itu tiap mingguan kita dikasih indikatornya, anak akan belajar apa aja yang akan diberikan selama 5 hari itu, dan itu tidak terlalu banyak. Jadi bisa jadi waktu kita lihat pembelajaran anak di 2-3 hari akan mengulang materi yang sama dengan cara yang berbeda ya. Bahasanya itu tadi tetap ada fun di situ supaya anak tidak bosan dan lain-lain. Mungkin karena kalau melihat mungkin agak bergeser, saya implementasinya banyak di PAUD, tapi saya rasakan karena kalau di early childhood sendiri akan bersinggungan ya dengan ke-SD-an, apalagi di masa transisi dengan overlapping calistungnya anak PAUD sama persiapan masuk SD-nya itu PR terbesar deh kalau misalnya kita bicara untuk di PAUD dan SD ini. Jadi ketika guru itu melihat kurikulum itu sebagai, bahasanya tadi guru itu kayak harus mengejar ketinggalan, sebenarnya nggak begitu. Yang kita mengacu sama kurikulum, tapi kan kita harus juga sadar dengan kondisi yang ada. Karena saya ingat sekali tahun lalu ketika pandemi online learning itu tidak ada rapot seperti kalau di sini kan kita pakai skala dengan rinci sekali. Tapi waktu rapot yang diterima di masa pandemi itu capaian anak itu memang beda banget polanya. Jadi dihargai anak sudah seberapa effortnya mengerjakan tugas. Lalu dengan pola yang online learning seperti ini, ditunjukkan kemampuan anak sudah apa saja. Jadi tidak mengacu ke grade-grade yang biasanya dipakai di rapotnya yang beneran. Karena di rapotnya yang beneran kita punya rubrik untuk melihat perkembangan anak. Jadi mungkin lebih mengolah kembali, melihat dengan rinci apa yang ada di kurikulum yang harus diimplementasikan dalam pembelajaran harian, supaya kemasannya itu tetap mengacu ke yang idealnya, prinsip-prinsip pembelajarannya jangan boleh dihilangkan. Karena ketika mau mengajarin anak yang misalnya di SD kelas 1 untuk lancar membaca dengan tujuan membelajarkan anak supaya menyukai membaca, itu 2 hal yang berbeda. Kita bisa ngajarin anak dengan mudah untuk bisa membaca, tapi untuk mengajarkan anak terbiasa selalu membaca itu PR yang luar biasa. Jadi sebenarnya kan ini 2 hal yang capaian yang lebih tinggi pada akhirnya akan anak menyukai membaca karena dia pasti akan bisa baca kan dari situ. Itu yang harusnya seperti itu yang dilihat bedanya untuk di indikator itu, seperti di indikator yang ada di kurikulum itu seperti apa. Jadi memang PR besar, tapi ya itu tadi mungkin ada bahasanya cooling down dari bahasanya Mas Yohan tadi, well-being gurunya juga diperhatikan. Kalau stres seperti itu ya mungkin cooling down juga, tahan dulu, jangan panik langsung semuanya mau diinin. Kan kita lihat fenomena panic buying, kayaknya semuanya mau dikerjain tapi ternyata banyak yang nggak perlu juga gitu. Jadi calm down dulu, benar-benar dikaji ulang lagi. Jadi benar-benar sekolah itu harus punya fase persiapan yang matang ketika mau membuka tatap muka ini lagi. Iya, jadi memang harus ada penyesuaian ya Mbak Ade ya. Jadi mulai dari persiapan pembelajarannya ini harus disiapkan dengan matang. Terus kemudian tadi ada yang menarik terkait penilaian. Ternyata penilaian ketika pembelajaran di masa pandemi pun disesuaikan ya Mbak Ade ya. Jadi tidak seperti pembelajaran yang memang di situasi sebelum pandemi yang lebih detail gitu indikatornya. Ternyata bisa disederhanakan loh, nggak sekaku itu kok pendidikan. Betul ya Mbak Ade ya? Benar. Jadi mungkin esensi yang diambil ketika proses pembelajaran kan yang kita lihat itu dampak. Karena itu yang salah. Kalau misalnya kita lihat kan mungkin di Indonesia indikator keberhasilan. Jadi kayaknya harusnya yang ada di kepala kita harus berhasil gitu.
Padahal bukan, ada proses di situ yang kita hargai, yang resultnya apakah itu berhasil ataukah ada kemajuan yang signifikan, itu akan bervariasi sekali. Mungkin dari perspektif yang sederhana seperti itu aja akan mengimplementasikan pembelajaran yang berbeda kan. Jadi anaknya nggak di-push, nggak di-drill, tapi anak bisa diajak untuk enjoy menikmati prosesnya. Oke, terima kasih Mbak Ade. Kira-kira mau ada yang disampaikan lagi? Kalau nggak ada, kita nanti yel-yel sahabat sekolah dasar. Mungkin satu yang apa ya? Karena saya juga sempat mungkin literatur research gitu ya, ketika mengkaji tentang pola pembelajaran di masa pandemi tahun lalu itu. Ada satu yang miss itu tentang trust antara guru dan orang tua mungkin di Indonesia, yang itu harus diperbaiki. Dalam arti, saya tadi juga katakan di sini, saya juga jadi orang tua yang cukup kritis ketika melihat kok kayak gini gitu. Itu saya pertanyakan, itu boleh gitu, tapi pada akhirnya itu tanpa mengurangi apresiasi, ketika apresiasi kita kepada gurunya juga. Dan kan banyak ya ada beberapa konflik, nggak beberapa ya, mungkin banyak konflik karena orang tua menuntut bagaimana dengan kondisi yang dialami orang tua juga pasti berat, lalu juga dengan guru yang bagaimana dengan tanggung jawab yang kan sebenarnya dengan bukan ketidakteraturan ya, uncertainty itu ketidakpastian kondisi ini yang berubah-ubah, itu kan yang membuat kita benar-benar harus punya sikap adaptif yang tinggi gitu. Itu yang jadi tuntutan terbesar, dan itu baiknya dimiliki kedua belah pihak gitu. Ini kan kayaknya guru banyak banget tuntutannya. Saya mencoba membuat perspektif juga dari guru yang dihadapi pasti tuntutan dari kementerian kah, dari sekolah kah, dari orang tua sendiri, banyak yang dihadapi. Sedangkan dari pihak orang tua juga mungkin merasa dari perspektif orang tua, saya sudah melewati banyak, keperluan saya banyak, saya maunya ini gitu. Jadi untuk menyelaraskan itu, saya nggak bisa bilang menyamakan, tapi paling tidak benar-benar harus bisa connect, karena itu satu kunci utama kayaknya di pandemi ini yang belum. Kalau itu berjalan kayaknya akan lebih smooth. Saya nggak akan bilang langsung tercapai, tapi prosesnya akan lebih smooth antara apa yang dihadapi orang tua dengan apa yang dialami guru. Jadi kalau trust dan relationship itu bisa berjalan dengan tadi, alangkah lebih bagus kalau bisa orang tua itu berperan aktif juga. Itu akan idealnya seperti itu, tapi paling tidak jangan salah-salahan aja dulu nomor satu. Itu aja kan. Kalau orang guru kayaknya harusnya orang tua ngebantuin nih gitu, jangan kita mau gimana lagi. Tapi kalau dari orang tua, lah ini kan tugas di sekolah, itu aja yang kayaknya saya dengar yang aduh nomor satu. Jadi kayaknya ketika mau dengan banyak hal yang sekarang kan mau mencoba pola baru nih di semester depan dengan tatap muka yang segimana, makanya ketika kelas itu dibentuk bahwa percaya yang sekolah tatap muka berarti sudah memenuhi kewajiban untuk bisa menjalankan sekolah tatap muka begitu. Atau sekolah yang masih memberikan misalnya fleksibilitas, itu ketika udah dibuka tatap muka mungkin ada orang tua yang masih nggak mau ngirim anaknya dengan berpikir anak saya lebih safe di rumah. Ya guru juga harus percaya bahwa keputusan orang tua yang seperti itu ada rasionalitas sendiri. Jadi kalau sudah begitu mungkin akan memudahkan prosesnya nanti dengan segala kendala yang mungkin akan pastilah kita hadapi ke depan. Jadi memang betul sekali dari yang dikatakan Mbak Ade, kita memang di situasi yang sulit. Seharusnya tidak saling menyalahkan, tetapi gimana kita bisa bekerja sama, saling mendukung, dan saling percaya satu sama lain. Mas Yohan, Mbak Ade, Mbak Ana, terima kasih banyak atas sharingnya. Sungguh luar biasa, membuka wawasan kita semua. Senang sekali kayak ini bertemu orang-orang pinter, hebat gitu ya, dan memang peduli terkait pendidikan yang ada di Indonesia. Nah, sahabat sekolah dasar, terima kasih sudah mengikuti ngobrol pintar kita kali ini ya. Dan jangan lupa untuk selalu menyaksikan acara-acara seru dari Direktorat Sekolah Dasar, termasuk episode ngobrol pintar kita yang selanjutnya. Terima kasih, saya Laila. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekolah Dasar, cerdas, berkarakter. Yeay!
semuanya. See you. Makasih.